Kita dapat mengutarakan masalah ini dengan jujur. Permasalahan seperti saat kita tidak dapat menjadi teman atau orang tua yang baik. Jika kita tidak tahu bagaimana menjadi rentan, kita menjadikan diri kita rentan secara psikologis. Setiap kali kita membiarkan pasangan mengetahui beberapa hal tentang kelemahan, kebutuhan, ketakutan, ketidakmatangan, ketidakmampuan, atau bahkan hal-hal aneh dalam diri kita. Padahal itu jelas kondisi yang sangat manusiawi, yang menjadikan kita layak menjadi manusia. Menjadi rentan berarti kita berani melepaskan jubah kebiasaan dan kesensibelan yang kita kenakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sekali-kali, menunjukkan kepada seseorang siapa sebenarnya kita, dengan semua kerapuhan dan keunikan yang melekat. Sebagai orang yang rentan, kita mungkin mengakui keinginan untuk diurus dan dilindungi seperti seorang anak, untuk menggulung diri menjadi bola, menangis karena sesuatu yang dianggap sepele, meminta jaminan atas kekurangan yang sepele, menelepon kekasih setiap 10 menit, menderita kecemasan atau paranoia, berbicara dengan suara yang terdengar anak-anak, atau memeluk boneka kesayangan. Ini adalah langkah yang sangat rumit untuk mengakui bahwa kita adalah orang yang rentan di hadapan seseorang yang pada dasarnya ingin kita impress dan dapatkan kasih sayangnya. Sebenarnya ada hal-hal dasar yang membuat kita dapat dianggap kurang sempurna, seperti layaknya orang dewasa yang seharusnya. Seorang mungkin akan merendahkan kita dengan kasar dan tegas, mungkin saja mereka akan menegur kita dengan keras agar kita tumbuh dewasa, kemudian mengeluh tentang kita kepada teman-temannya, dan terkadang suka mengambil keputusan tergesa-gesa untuk mengakhiri hubungannya dengan kita. Akibatnya, kita seringkali berbohong, bukan untuk keuntungan atau pencurian, tetapi untuk mempertahankan cinta yang sangat kita butuhkan dan pertahankan ini. Kita berpura-pura kuat dan tak takut, kita berpura-pura menjadi orang lain. Akting semacam itu berhasil dalam banyak konteks. Kemampuan untuk tampil tanpa keluhan, cerdas secara bebas, dan memiliki kecerdasan yang tidak emosional dapat membuat kita menjadi karyawan yang ideal, anggota komite yang patut diacungi jempol, dan warga negara yang sangat terhormat dalam dunia modern. Namun, dalam konteks hubungan intim, kebohongan semacam itu benar-benar akan menghancurkan sesuatu. Ketidakjujuran merusak kepercayaan, menyebabkan ketegangan, dan membatasi kedalaman hubungan yang seharusnya kita jalin dengan pasangan kita. Kebutuhan untuk terus menyembunyikan aspek kerapuhan dan keunikan kita, hanya akan memperpanjang jarak antara diri kita dan pasangan kita atau orang lain. Dalam perjalanan mencari hubungan yang intim dan memuaskan, kita benar-benar perlu mengubah paradigma kita tentang keberanian. Keberanian bukanlah tentang menjadi sosok yang sempurna tanpa celah. Tetapi keberanian merupakan sikap tegas kita untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, dan menerima diri kita apa adanya. Keberanian adalah ketika kita mampu menghadapi ketidaksempurnaan kita dengan penuh pengertian dan kelembutan, baik pada diri sendiri maupun pada pasangan kita. Keberanian adalah ketika kita merasa nyaman untuk memperlihatkan sisi-sisi rentan dalam diri kita kepada orang yang kita cintai dan mempercayainya. Saat kita ingin membangun hubungan yang sehat dan bermakna, kerentanan adalah pintu masuk menuju kedalaman, kedekatan, dan sikap saling pengertian. Ketika kita berani memperlihatkan siapa sebenarnya kita kepada pasangan, kita memberi kesempatan bagi keintiman yang lebih dalam untuk tumbuh. Kerentanan akan menciptakan ruang bagi kepercayaan yang mendalam dan penerimaan tanpa syarat antara dua individu. Mengakui kerentanan juga dapat menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi kekasih atau orang tua yang baik. Sebagai individu yang terus berkontak sosial dengan lingkungan sekitar, kita perlu selalu belajar untuk melepaskan ketakutan akan penolakan dan kebutuhan untuk tampil sempurna. Kita perlu menggali keberanian dalam merangkul kerapuhan kita sendiri dan kerapuhan pasangan kita. Sudah pasti dalam proses ini, kita mungkin akan menemui rintangan dan ketidaknyamanan, tetapi hanya menghadapinya dengan ketulusan dan keberanian, kita dapat mencapai hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Terakhir sebagai konklusi dari apa yang sudah kita bahas mengenai kerentanan, sekali lagi kita harus memahami bahwa kerentanan bukanlah sebuah kelemahan semata, tetapi ini merupakan kekuatan yang memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan lebih bermakna dengan pasangan kita. Dengan menerima dan mengungkapkan kerapuhan kita, kita juga telah mengundang kedalaman emosional, saling pengertian, dan kepercayaan yang mendalam satu sama lain. Saat kita menghadapi rasa takut dan menjalani kehidupan dengan keberanian, kita memperoleh kebebasan yang memungkinkan cinta yang sejati berkembang. Salam positif.